Gua nggak bakalan nikah kalau ekonomi gua belum mapan. Titik. Apain sih? Nikah menikah aja lucu. Lah. Nggak ada hubungannya sama ekonomi. Perekonomian yang stabil itu membuat keharmonisan rumah tangga jauh lebih dibanding yang hidupnya melarat. Kalau keharmonisan itu bisa diukur dari ekonomi yang baik, banyak orang-orang kaya yang pada caranya lucu. Ada juga orang-orang kaya yang artis yang selingkuh. Iya. Ya terus ya ekonomi tapi kan dia selingkuh. Tapi hidupnya masih enak. Kalau udah selingkuh miskin, mampus sudah pasti. Bukan. Mendingan gak usah nikah, kasihan. Jadi permasalahannya sih sebenarnya keharmonisan itu tidak ada relate-nya dengan uang. Ada dong. Ada. Salah satu penunjang keharmonisan adalah uang. Tapi bukannya uang menjadi faktor utama harmonisan. Harmonisan hati ke hati lah. Kasih gue contohnya, lu miskin, lu bisa menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga itu gimana ceritanya? Nggak ada. Aduh, itu peluang-peluang selingkuh juga akan terbuka lebar. Yang kaya aja diselingkuhin, apalagi miskin. Lah, maknya film Sidul harmonis nggak rumah tangganya? Film. Film kampret. Itu film aja. Harmonis kan rumah tangganya? Anaknya jadi gubernur. Bajai Bajuri sama Neng harmonis kan rumah tangganya? Padahal Bajai Bajuri cuma jadi jual bajai, cuma jadi driver bajai waktu bajai belum ditarik dari peredaran. Sekarang Bajai gas. Kobagas. Bagus. Kobagas sekarang bapaknya. Itu contoh-contoh. Karena banyak di luar sana orang-orang kaya ya setelah ekonominya membaik, dia malah lupa dengan keharmonisan rumah tangganya. Ibunya pagi-pagi udah nyalon. Lakinya Ngawek gitu jadi bukan cewek. pergi ke salon. Oh, oke. Lakinya udah pergi ke kantor ngurusin bisnisnya yang menghasilkan banyak uang itu, anaknya sekolahnya di mana nggak ada yang tahu. Akhirnya nggak bersatu. Iya, tapi bersatu, tapi sama-sama lapar itu apa? Nggak enak rasanya ketika misalnya nih anak kita pengen jajan, tapi misalnya hidupnya miskin, jadinya nggak dikasih jajan, akhirnya apa? Nyolong. Jadi masalah. Kenapa pilihannya harus nyolong anjay? Kenapa pilihannya harus nyolong? Karena gini, kemiskinan itu bisa menciptakan banyak pintu-pintu kriminalitas. Ya benar, karena memang pada dasarnya kemiskinan dan kekayaan yang ada di Indonesia saat ini itu jelas terlihat. Yang satu naik Alphard, di dalamnya ada anak kecil, sementara di lampu merah ada anak kecil yang lagi kecek-kecek. Nah itulah maksud gua. Gua nggak mau nikah kalau belum mapan karena gua nggak mau nanti gua nggak bisa bertanggung jawab memberikan nafkah sama anak dan istri gua. Tapi kalau saat di lampu merah tersebut anak yang di dalam apart itu bersama supirnya yang dari pagi tidak ketemu dengan emak bapaknya, sementara yang lagi kecek-kecek di pinggir jalan itu ada bapak emaknya di sampingnya, akan bahagia mana? Rasa cinta kasihnya lebih tumpah yang mana? Iya. Ya kalau kebahagiaan nggak bisa diukur dari situ sih. Ya iyalah, nggak bisa. Ya memang tadi gue bilang uang itu menunjang seseorang untuk bahagia, hanya salah satu penunjang, bukannya utama. Tetap kebahagiaan itu berasal dari hati. Iya. Kayak lagunya itu ya, kebahagiaan bisa kita cipta ya, rasa itu bisa kita Betul, cipta ya. kebahagiaan atau rasa itu bisa kita cipta. Karena hari ini ada orang yang baru diterima kerja aja, dia bahagianya bukan main. Belum dapat uangnya, baru dapat diterima kerja. Mulai besok, Mas bisa bekerja di tempat kita ya, tanda tangan kontrak. Senang nggak perasaannya? Bahagia kah? Saat itu ada orang yang lagi berusaha, perusahaannya lagi diputar, menghasilkan uang yang tadinya 10 juta menjadi cuma 1 juta. Sedih, karena omsetnya tidak sesuai 10 juta. Bukan seperti itu. Kebahagiaan jadi letaknya di mana? Iya ya. Tapi makanya itu kadang kita tuh ngelihat cuma dari satu. Karena apa? Aja, ya? Karena kita belum pernah merasakan kaya raya seperti itu. Akhirnya kita bilang, wah iya orang kaya itu enak, bahagia. Saat yang kaya lihat, lah, lu enak miskin, lu bisa tidur bareng sama anak, sama suami, sama istri, berpelukan di tempat yang sempit mungkin memang tidak nyaman, tapi lu bisa bareng-bareng. Lah sekarang gue tidur di kamar yang mewah, bini gue nginep di mana, anak gue di mana, gue besok kerja nggak ada yang nyiapin baju, pembantu paling. Iya, tidur paling sama Elsie ya. Paling, kalau nggak aplikasi hijau. Iya ya. Sedangkan istrinya karena suaminya sibuk
akhirnya dapat nyari berundung. Setiap ya itu sesuai dengan inian kita, tema kita yin yang di setiap kebaikan ada keburukan dan di setiap keburukan pasti ada kebaikan. Berarti kita nggak boleh patah arang ya. Nggak Kalau boleh patah misalnya arang. Ngelihat suatu hal nih, kayak gue kan, kenapa gue bisa berstatement seperti itu? Karena gue ngelihat contoh-contoh yang kayaknya kurang mengenakan gitu. Karena mata lu masih lihat terlalu polos. Kita diajarkan dari kecil seperti ini. Jangan melihat sesuatu dari luarnya saja. Don't judge a people by cover. Benar? Benar. Itu kita hanya pakai untuk melihat sifat seseorang. Oh, ini orang tatoan. Ah, apa-apa jangan lihat dari cover. Lihatlah dari kemewahan yang dia punya. Belum tentu yang punya Pajero hidupnya enak. Utangnya banyak. Bisa aja dia gagal bayar pinjol. Bisa. Bisa aja dia punya istri, istrinya dikatain tolol. Bisa. Iya kan? Sama si debt collector. Ih. Kita nggak ada yang pernah tahu. Ada orang yang punya Iya, penghasilan 70 juta sebulan. Setelah dikocek-kocek sisa tinggal berapa? 1 juta, 2 juta, bahkan minus. Ada yang kayak gitu? Ada. Ada yang kayak gitu? Banyak. Jadi nggak bisa. Kita selalu berstigma, oh iya jangan melihat sesuatu dari luarnya. Hanya untuk sifat seseorang. Banyak di dunia ini kita bisa lihat. Kita lihat anak kecil miskin sama keluarganya di jalan. Ya kasihan ya. Anak kecil itu, keluarga itu miskin. Kita nggak tahu hari itu dia bahagia karena apa? Bisa berkumpul-kumpul dengan keluarganya. Belum tentu yang tadi gue bilang naik Alphard dari pagi mungkin itu sama supirnya. Belum ketemu mamanya, belum ketemu bapaknya. Kalau bapak mamanya ada di rumah, kalau lagi di luar kota, Iya, jadi maksudnya dia tidak merasakan kasih sayang itu ya. Kasih sayang itu sangat-sangat ini loh kalau menurut gua. apa saat itu anak kecil tiba-tiba dibilang ke supirnya, "Pir, bawa anak saya ke tempat permainan yang paling mahal yang ada di Jakarta." Apakah dia bahagia? Yes, mungkin anak kecil itu bahagia sesaat. Tapi pas di rumah sedih. Nggak ada bapak emaknya. Nggak ada bapak emak. Nggak ada yang nanya, "Kamu gimana sekolah hari ini? Kamu gimana tadi habis main, enak enggak?" Nggak bisa seperti itu. Jangan lu taruh keharmonisan atau enggak kepercayaan diri lu kepada uang untuk menikah. Tidak ada urusannya. Justru dari pernikahan adalah gerbang untuk berjuang sama-sama, di mana lu keluar rumah mencari uang dan di rumah istri lu gelar sejadah untuk meminta doa kepada Tuhan. Mudahkanlah suami saya dalam mencari rezeki. Itu yang baik. Iya. Iya dong. Berarti gua harus belajar dulu soal rasa syukur dulu lah ya. Iya dong. Baru memang terlalu cepat sih gue memang mengambil kesimpulan yang mana perekonomian yang stabil itu segala-galanya. Tadi tuh gue berpikiran tuh seperti itu. Karena lu belum pernah ada di titik situ. Orang-orang yang sudah ada di titik situ, mereka merasa jengah karena yang tadi gue bilang suaminya sibuk dengan perusahaannya, si istrinya tidak mendapatkan perhatian dari suaminya, akhirnya istrinya pergi bersenang-senang, anaknya ditinggal. Iya, sampai nganterin sekolah aja mungkin nggak mau kali ya. Karena dia juga nggak Karena biasa ada ngelakuin waktu itu. untuk sosialita sama ibu-ibu lain kan. Iya, makanya kayak itu mah bisa diantar sama supir gitu. Iya, kan. udah. Tapi sebetulnya itu dalam loh, Dip, loh, di perasaan anak itu. Kadang ngerasa sedih nggak sih ngelihat dia dianterin sekolah, ngeliat orang temennya dianterin sama bapak mamanya, pasti ada sedihnya. Pasti ada sedihnya. Tapi saat itu orang tuanya hebat-hebat, mampu-mampu, ya dong. Tapi orang tuanya tidak bisa menghadirkan sosok orang tua untuk anaknya, dan anak tidak ada di perasaan orang tuanya karena tidak pernah berkomunikasi. Jadi bukan uang hanya sebagai salah satu faktor penunjang kebahagiaan, bukannya faktor penentu kebahagiaan.